Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka. Membahas masalah keris itu gak ada habisnya teman-teman. Di Nuswantoro ini ada berbagai macam corak, ya, adat istiadat, kemajemukan yang berbeda-beda namun tetap satu jua. Keris menjadi lambang persatuan di Nuswantoro ini. Seperti halnya keris-keris Jawa, keris Bugis adalah tergolong keris yang sangat langka dan menjadi buruan para kolektor. Keris Bugis menjadi satu simbol pada masyarakat tertentu di daerah Makassar, teman-teman. Ya, ini adalah keris Bugis yang saya dapatkan 1 tahun lalu, ya. Saya dapatkan 1 tahun lalu, tapi saya bisa mereview untuk hari ini. Alhamdulillah saya ada kesempatan untuk mereview keris ini yang merupakan keris yang berlook. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya buka, teman-teman. Look 5. Dan luar biasanya di sini pamornya ada 3. Ya. Pamornya ada 3. Dalam sesepuh perkerisan menyebut ketika pamor itu ada 3 biasa disebut triwarno atau tripamor. Ya. Berikut pamor-pamornya adalah kolbuntet, wengkon isen, dan was utah. Dalam keseluruhan pada wilayah itu semua dipenuhi dengan pamor, baik gonjo, sorsoran, wilah, tengah wilah sampai ujung wilah. Semuanya berpamor. Tripamor, kolbuntet, wengkon isen, dan wasuta. Dalam satu wilah, jika ada 3 pamor, tergolong pamor yang sangat langka karena memang khusus untuk dibuatnya, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan tentang filosofi dari kolbuntet, wengkon isen, dan pamor wasuta. Namun sebelumnya kita mempelajari dari aspek filosofi keris Bugis. Teman-teman sekalian, keris di dalam masyarakat Bugis Makassar adalah merupakan satu simbol sekaligus status kepada pemiliknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa perundingan ataupun pertemuan Raja Bugis Makassar yang apabila seseorang raja tak dapat menghadiri majelis tersebut, maka beliau akan digantikan dengan keris pusaka kerajaan sebagai wakil. Pada abad ke-18 hingga abad ke-20, seorang lelaki Bugis baru dianggap berpakaian lengkap apabila ia memakai senjata tajam seperti keris, badek, pedang, ataupun tombak. Jadi sakral banget, teman-teman. Hal ini terjadi sebab menurut pandangan orang Bugis Makassar, setiap jenis senjata tajam seperti keris memiliki kekuatan sakti. Apalagi keris ataupun badek tersebut dibuat oleh penderita yang mempunyai kesaktian. Sahabat-sahabatku, para pecinta atau sanaji, dimanapun Anda berada, kekuatan ini dianggap boleh mempengaruhi kondisi, keadaan, dan proses kehidupan pemiliknya. Seumpama pemiliknya boleh memperoleh ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran, atau bahkan sebaliknya boleh mendatangkan kemelaratan, kemiskinan, dan penderitaan kepada yang menyimpannya. Proses pembuatan keris di kalangan masyarakat Bugis dilakukan oleh panritra keris. Keris tersebut dibuat di dalam suasana ritual, sebab mereka mempercayai keris yang dibuat tanpa proses upacara ritual, maka keris tersebut tidak mempunyai pamor, sehingga keris tersebut dianggap sama saja seperti pisau dan dapur. Selama dalam proses pembuatan keris, panitra itu di dalam sebuah sejarah mengatakan bahwa panitra dalam waktu setiap proses, setiap penempaan, dan setiap melakukan gerak-gerik dalam pembuatan keris Bugis, maka di dalam waktu itu
dipenuhi dengan zikrullah, teman-teman. Jadi lantunan-lantunan zikir dan doa yang diharapkan keris yang dihasilkan akan mempunyai getaran zikrullah. Itulah sebabnya pembuatan keris tradisional Bugis syarat dengan unsur-unsur magis yang memerlukan ritual khusus. Sangat luar biasa, teman-teman sekalian, bagaimana proses pembuatan keris Bugis, ya. Oke, panitra keris, teman-teman, selalu dianggap mempunyai kekuatan luar biasa sang pembuat keris. Karena bilah keris yang dihasilkan oleh pembuatnya memiliki getaran yang tampak jelas, dianggap sangat berbisa atau mamuso, dan mempunyai pamor atau aura yang besar. Getaran tersebut merupakan bekas jari daripada panitra keris yang menempah dan merautnya dengan tangan kosong. Luar biasa, teman-teman sekalian, bagaimana makna filosofi yang terkandung serta sejarah penempaan pembuatan daripada keris Bugis. Maka tidak heran jika keris ini ketika saya pegang mengandung aura-aura tertentu, teman-teman sekalian. Luar biasa. Itulah sekelumit dari aspek filosofi serta sejarah. Bagaimana sisi penempaannya dan filosofinya sangat dalam sekali maknanya, teman-teman sekalian. Dan bagaimana tentang filosofi Kolbuntet. Jadi, teman-teman sekalian, Kolbuntet adalah satu motif pamor yang bentuknya gambarannya seperti ini, ya, seperti yang Anda lihat ini. Jadi pamor seperti lingkaran nyamuk, ya, itu tepat berada di bagian tengah-tengah sorsoran. Di baliknya ini pun ada, jadi bolak-balik ada, teman-teman. Kolbuntet, teman-teman, ya, pamor Kolbuntet merupakan sebuah pamor titipan yang dibuat setelah keris mendekati penyelesaiannya. Jadi pamor itu disusulkan kemudian tidak bersamaan dengan pembuatan pamor lainnya. Ya. Buntet artinya buntu atau bungkam. Sebagian pecinta keris beranggapan bahwa keris dengan pamor Kolbuntet mempunyai tuah yang baik untuk kerejekian dan penyelesaian masalah ketika sudah buntu dan tak ada jawaban. Bentuk Kolbuntet yang buntu atau tertutup juga melambangkan perlindungan atau memagari pemiliknya dari berbagai serangan gaib dari luar yang membahayakan keselamatan si pemiliknya. Itu adalah makna aspek filosofi dari pamor Kolbuntet. Lalu yang kedua, pamor yang kedua adalah pamor Wengkon Isen. Ya, pamor Wengkon Isen memiliki nilai esoteris yang dipercaya baik untuk perisai, perlindungan, dan penangkal terhadap suatu malapetaka, penyakit, nasib buruk, dan kejadian-kejadian yang tak terduga. Sedangkan isen dalam bahasa Jawa artinya adalah isian. Luar biasa, teman-teman sekalian. Dan pamor Wasuta dan dari dari keris Bugis ini, ya, pamor yang ketiga adalah pamor Wasuta. Dari aspek filosofinya merupakan sebuah keberlimpahan, kemakmuran, dan kelebihan dalam hal kerejekian. Itulah makna filosofi dari ketiga pamor ini yang sangat langka dan berada pada keris yang sangat wingit dan luar biasa. Keris Bugis yang ditempa dari melalui proses-proses ritual yang sangat-sangat mendalam, teman-teman. Terima kasih teman-temanku sekalian yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai khasanah perilmuan Tosan Aji di Nuswantoro ini. Tetap semangat untuk berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Merdeka.